Selamat malam para pemirsa maupun peserta yang join live streaming YouTube maupun Zoom meeting Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi pada malam hari ini. Perkenankan, saya perkenalkan diri, saya Fitri, akan menemani kalian dalam Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Dhamma Sakaca Online akan kembali membahas tentang pembabaran Sabasawa Sutta yang akan kembali dijelaskan oleh Ramani Santi. Pembacaan nama Karapata akan saya pimpin. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, mengangkatkan kedua tangan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sambho Sanghang Namami. Saya persilahkan untuk Saudari Anggun Damayanti membacakan Dhammapada pada malam hari ini. Silakan. Dhammapada Magawago, syair 278. Sabbe sanghara dukkahati yada panyaya passati atanip bindati tukkehe esamakko wisuddhiya. Artinya, berkondisi adalah duka. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Anggun untuk pembacaan Dhammapadanya. Sebelum kita mendengarkan penjelasan Ramani Santi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Ramani Santi. Ramani Santi merupakan seorang pendidik yang sudah belajar di S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha di STAB Mahaprajana dan juga sudah berpengalaman dalam mendidik beberapa siswa-siswa dari mulai TK, SMK, dan juga dosen, dan sekarang aktif juga di TK Punya Karya yang ada di Curug. Selain itu juga beliau aktif dalam kegiatan sosial, yaitu merupakan anggota Mangga Budi dan juga sekretariat Dhamma Dhanamita dan juga dalam organisasi Jaga Dhamma Dana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddha. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ramani Santi untuk memberikan penjelasannya tentang Sabasawa Sutta ini di bagian kedua. Silakan Rama. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Buddha Nubawena Soti Hontu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa sehat dan sejahtera. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia dalam Dhamma,
satu kesempatan baik bahwa pada malam hari ini kita dapat berdiskusi kembali terkait topik yang sudah kita diskusikan pada minggu sebelumnya, ya. Jadi hari Senin yang lalu di tanggal 1 Agustus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik maupun pembahasan, mari kita menenangkan diri sejenak, beranjali dan berkonsentrasi untuk mengagungkan guru kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, apakah suaranya sudah jelas atau ada kendala? Sudah cukup jelas, Rama. Sudah ya, terima kasih banyak. Kita mulai bahwa pembahasan kita dengan topik sebenarnya adalah Sabba Sawa Sutta. Ya, Sabba Sawa Sutta sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama atau sesi 1, bahwa sutta ini dibahas secara langsung oleh Sang Buddha khusus kepada para bhikkhu, dan pada waktu itu pembabaran sutta ini bertempat di Jetawana Arama di Sawati. Ya. Sabba Sawa Sutta ini berkenaan atau pembahasannya adalah berkenaan dengan cara untuk menghilangkan kekotoran batin. Dan pada pembahasan Sabba Sawa Sutta ini, kita sebagai umat awam ya tentu memiliki banyak kekotoran batin yang bisa muncul setiap detik, setiap menit, bahkan setiap hari seperti itu. Nah, demikian pula dengan para bhikkhu yang berlatih meditasi juga dapat mengalami rintangan, gangguan, ya, atau munculnya kekotoran batin ini. Nah, Sang Buddha mengajarkan Sabba Sawa Sutta ini dengan tujuan ketika kekotoran batin ini muncul atau noda batin ini muncul, dapat kita sadari secara langsung, kemudian kita dapat berupaya untuk mengikis, ya, mengurangi atau mengikis atau bahkan tidak memunculkan kembali. Nah, Bapak Ibu, di dalam sutta ini Sang Buddha menyatakan bahwa dukkha akan terhenti pada diri seseorang yang mengerti dan melihat, bukan pada diri orang yang tidak mengerti dan melihat. Artinya adalah dukkha atau yang dinamakan penderitaan, kondisi yang sulit kita terima, sebenarnya dapat dihentikan apabila kita mengerti dan melihat. Mengerti dan melihat di sini adalah melihat dengan kebijaksanaan, ya, melihat dengan pandangan yang benar, bukan dengan pandangan yang salah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai ayoniso manasikara dan yoniso manasikara. Nah, bila kita dapat melihat dengan yoniso manasikara, melihat dengan pandangan yang benar, maka dukkha dapat terhenti. Kenapa? Karena seluruh noda-noda batin akan terkikis. Tapi kalau kita melihat dengan ayoniso manasikara, maka noda batin kita ini justru akan semakin tebal. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada sesi 1, setiap noda batin yang muncul
sesuai dengan kondisinya masing-masing, ini dapat diatasi atau dapat dihilangkan dengan 7 cara. Nah, di dalam Sabah Sawasutta ini kita sudah membahas ke-7 cara tersebut. Yang pertama adalah dengan cara melihat atau dasana. Yang kedua dengan samwara atau pengendalian diri. Yang ketiga adalah dengan penggunaan atau patisewana. Yang keempat penahanan adiwasana. Yang kelima penghindaran pariwajana. Yang keenam penghapusan winodana. Dan yang ketujuh pengembangan bawana. Poin 1, melihat, yaitu melihat dengan kebijaksanaan. Yang kedua, pengendalian diri. Yang harus dikendalikan adalah indera kita, ya, mulai dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, kemudian indera pengecap rasa, sampai pada indera untuk objek sentuhan. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan indera pikiran, ya. Jadi pengendalian terhadap ke-6 indera. Kemudian patisewana di sini adalah penggunaan terhadap kebutuhan hidup, misalnya kebutuhan akan makanan, direnungkan makan sebagai kebutuhan, ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan dari pakaian, ya kalau para biku penggunaan dari jubah, bahwa pakaian yang kita gunakan juga digunakan sebagai kebutuhan, ya. Penggunaan dari obat-obatan, demikian juga dengan penggunaan dari tempat tinggal. Apabila keempat kebutuhan tersebut di dalam penggunaannya kita gunakan dengan perenungan yang baik, maka noda-noda batin ini dapat dihilangkan. Tapi apabila tidak dengan perenungan yang baik, kita dapat terbawa arus, ya, terbawa arus dari noda batin ini, dan noda batin ini akan semakin tebal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penahanan. Nah, penahanan ini kita berlatih, ya, mengembangkan kesabaran. Nah, dengan kesabaran berupaya untuk menahan secara fisik, ya, dari gangguan yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak nyaman, kemudian menahan dari sisi batin, ya, gejolak batin, misalnya dicela, dihina. Nah, belajar untuk sabar, melatih diri sehingga memiliki daya tahan, memiliki upaya yang baik, ya, dapat bertahan dari hal-hal yang buruk dan mencegah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga noda-noda ini yang mungkin awalnya muncul dapat segera dikikis, yang belum muncul tidak jadi muncul. Nah, inilah penahanan dengan kesabaran. Yang kelima adalah penghindaran. Nah, di sini ketika kita mengalami masalah, apabila kita masih dapat bertahan, ya, sabar, bertahan, maka seyogianya kita bertahan. Tapi kalau memang sudah tidak mampu kita untuk bertahan, dalam arti yang kita hadapi adalah sesuatu yang membahayakan bagi kita, maka seharusnya noda batin ini atau kekotoran batin ini kita atasi dengan cara menghindari, ya. Jangan sampai merugikan diri kita sehingga kita tidak dapat mempraktikkan dhamma dengan lebih baik. Jadi apabila bahaya dari noda ini lebih besar dan tidak mampu kita atasi, tidak ada salahnya menghindari atau penghindaran. Dan yang keenam adalah penghapusan. Penghapusan di sini dalam arti setiap kita melihat dan menyadari, oh, ada noda batin yang muncul, maka harus segera kita hapus. Ya, ibarat papan tulis, kalau kita sudah menulis sesuatu, sudah ada tinta di situ, berarti sudah kotor. Kita tahu, kita harus berupaya menghapus. Nah, kalau papan tulis ini tidak pernah dihapus, kekotoran batin itu akan menumpuk, dan terus menumpuk, sehingga kalau sudah lama tidak dihapus akan menjadi sangat tebal sekali. Ya, jadi salah satu cara menghilangkan kekotoran batin di sini adalah dengan cara sedikit demi sedikit setiap kekotoran batin yang muncul, noda-noda batin yang muncul ini sekecil apapun harus disadari, kemudian segera
dihilangkan atau dihapus. Dan yang ketujuh adalah pengembangan. Apabila kita sudah dapat mengurangi hal-hal yang negatif, kemudian kita juga sudah dapat mengendalikan diri dengan baik, maka selanjutnya siogianya kita mengembangkan diri, ya, mengembangkan dengan bhawana, pengembangan. Nah, pengembangan diri di sini kita melatih diri untuk meningkatkan kebijaksanaan sehingga dapat mengikis kekotoran batin ini dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, inilah 7 cara untuk menghilangkan kekotoran batin yang dibahas pada Sabba Sawasutta. Untuk pembahasan detail sudah kita bahas pada pertemuan pertama, dan untuk sesi awal ini kita hanya membuka mereview kembali untuk mengingatkan. Dan lanjutan pada sesi kedua, kita akan menguraikan lebih dalam terkait dengan asawa. Ya. Namun sebelumnya, saya mohon maaf karena ada kendala pada perangkat sehingga tidak dapat menampilkan materi atau tidak dapat menampilkan slide pada sesi ini. Semoga dengan keterbatasan atau kondisi ini kita tetap dapat berkonsentrasi untuk belajar bersama. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu. Kita lanjut. Terkait dengan Sabbasawa, fokus pembahasannya adalah asawa. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Dhamma ada satu gambaran asawa sebagai sebuah tanaman, ya, diperumpamakan bagian tanaman dari bagian akar sampai bagian batang, juga sampai bagian puncaknya, yaitu daun, pohon, ranting, ya Bapak Ibu. Jadi ibarat satu tanaman, bagian atas ini terlihat, ya, terlihat sangat lebat, daun-daun, ada pohonnya, ranting-ranting seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya adalah batang pohon, ya, dan bagian bawah adalah akar pohon. Nah, Bapak Ibu, untuk pembagian asawa dari perumpamaan tanaman ini, bagian yang kasar terlihat dengan jelas ini adalah bagian atas. Ya, bagian atas ini kita sebut dengan kilesa, yaitu kekotoran atau noda batin ini yang sifatnya kasar masih dapat terlihat secara langsung. Ya. Dan Bapak Ibu, ini dapat diketahui oleh orang lain, juga oleh diri sendiri, ya, sangat terlihat secara langsung. Jadi yang dinamakan kilesa di sini kotoran batin yang sifatnya kasar, sehingga diperumpamakan seperti bagian tanaman yang berada di atas, ya, pohon atau daun-daun pohon, ya. Kemudian yang kedua adalah niwarana. Nah, Bapak Ibu, niwarana ini bagian tengah, bagian batang, ya. Dalam arti lebih halus daripada kilesa. Kemudian yang paling dalam adalah akarnya. Dan akar ini biasanya berada di bawah tanah, Bapak Ibu, dan mencengkram dengan sangat kuat sekali. Nah, akar ini atau anusaya ini adalah noda atau kekotoran batin yang sangat-sangat halus sekali. Bahkan kalau kita tidak melihat dengan kebijaksanaan, kita sangat sulit melihat itu atau menyadarinya. Nah, Bapak Ibu, ada kilesa, ada niwarana, dan ada juga anusaya. Ketiganya semuanya asawa. Semuanya disebut noda batin, juga disebut kekotoran batin. Bapak Ibu, terkait dengan kilesa, umumnya ada 10 jenis kilesa. Ya. Nanti kita akan melihat beberapa persamaan. Ya. Dari kilesa ini ada loba kilesa, yaitu kekotoran batin dari keserakahan atau ketamakan. Ya. Yang kedua adalah dosa kilesa. Ini adalah kotoran batin karena penolakan atau rasa tidak suka. Kemudian yang ketiga adalah moha kilesa, kekotoran batin karena kebodohan.
Selanjutnya 4, yaitu mana atau kesombongan. Nah, Bapak Ibu, kesombongan atau mana kilesa ini sebenarnya berkolerasi dengan loba, ya Bapak Ibu, berkolerasi dengan kesombongan. Kemudian yang kelima, diti. Nah, diti kilesa ini noda batin, kekotoran karena pandangan-pandangan yang keliru. Ini juga memiliki korelasi dengan loba. Biasanya kalau di cetasika ini satu set Bapak Ibu, kita kenal dengan loba, diti, dan mana, begitu ya. Dan kilesa keenam adalah wicikica. Nah, wicikica ini sifat yang bersifat keraguan-raguan. Noda batin yang bersifat keraguan-raguan, ragu terhadap dhamma, ragu terhadap praktik sila, ya, ragu terhadap manfaat dari praktik samadhi, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah tina atau kemalasan, ya. Jadi malas, misalnya terlalu capek kerja sehingga malas, tidak mau berlatih meditasi, ya. Bangun terlalu pagi, dingin, malas, tidak mau berlatih, atau kemalasan-kemalasan lainnya. Kemudian udaca. Nah, udaca di sini kegelisahan, sifat batin yang tidak tenang, ya, galau. Dan 9 adalah ahirika. Ahirika tidak malu untuk melakukan hal yang negatif. Dan temannya yang ke-10 adalah anotapa, ya. Bapak Ibu, anotapa ini berarti tidak takut akan akibat dari perbuatan negatif. Nah, Bapak Ibu, dari 10 kilesa ini baik kekotoran dari keserakahan, ya, pada saat kita memiliki keinginan lebih, mengejar keinginan. Nah, ini masuk pada bagian dari loba. Saat kita menolak, sedih, menangis, kecewa, ya, tidak bisa menerima kenyataan atau realita, kemudian jengkel, seperti itu. Ini juga bagian dari noda-noda dosa, ya. Kemudian moha, kebodohan, kesombongan, kekeliruan pandangan, keraguan, kemalasan, termasuk juga kegelisahan, tidak malu, dan tidak takut. Ini 10 jenis kilesa. Nah, noda-noda ini jelas mengganggu, ya, dan membuat kita tidak punya semangat untuk berlatih meditasi dengan benar, Bapak Ibu. Selain kilesa, ya, yang dapat dilihat secara kasar, tadi kalau berbicara pohon, bagian yang kedua adalah niwarana. Pada bagian niwarana ini sebenarnya lebih dikenal pada saat proses kita berlatih konsentrasi ataupun meditasi. Nah, terutama saat berlatih samatha bhavana, ya, kita mengembangkan konsentrasi. Di sini ada 5 niwarana yang umumnya dikenal, yaitu kama canda. Kama canda adalah nafsu, ya Bapak Ibu, rintangan terkait dengan nafsu keinginan, kenikmatan akan nafsu keinginan. Nah, yang kedua ini adalah biapada. Biapada ini secara sederhana diartikan sebagai niat yang buruk, ya. Kemudian yang ketiga adalah tinamida. Untuk tinamida di sini malas beserta temannya lamban. Jadi malas dan lamban. Yang keempat adalah wicikica. Wicikica berarti keraguan-raguan,
Dan udaca kukuca di sini kegelisahan plus kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, kalau diperhatikan ya secara sekilas sebenarnya baik kilesa yang tadi pertama ada 10 macam kilesa, kemudian yang kedua ini adalah 5 niwarana, itu memiliki beberapa kesamaan ya Bapak Ibu. Sehingga sama-sama disebut moda. Hanya bedanya yang satu terlihat kasar dan yang satu sifatnya lebih halus. Untuk niwarana ini dapat diatasi pada kondisi meditasi, kita mengembangkan faktor-faktor jana. Ya. Jadi untuk kamacanda, biapada, tinamida, wicikica maupun udaca kukuca ya yang merupakan rintangan-rintangan dalam proses latihan meditasi ini dapat diatasi dengan 5 faktor jana ya pada saat berlatih meditasi. Kelima faktor jana ini tidak lain adalah witaka, ini untuk perenungan awal ya pada saat mengambil objek. Yang kedua adalah wicara, perenungan penopang. Kemudian piti, kegiuran, suka, kebahagiaan, dan ekagata. Ekagata di sini adalah pemusatan. Nah, Bapak Ibu, niwarana tadi dikatakan noda atau batin yang lebih halus karena kondisi ini dapat lebih disadari, kemudian dapat diatasi atau dikikis dengan rajin berlatih meditasi. Kondisi yang ketiga atau asawa yang ketiga, di sini kita sebut anusaya. Anusaya ini adalah bagian yang paling bawah Bapak Ibu ya, yang bagian akar yang mencengkeram kuat di dalam tanah. Nah, akar ini sangat sulit sekali kita cabut. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat-sangat halus dan kadang tidak terlihat. Seperti akar yang berada di bawah tanah, dia menopang pohon sehingga tumbuh dengan lebat, tapi di dalam tanah dia tidak terlihat. Untuk anusaya ini tidak cukup hanya kita praktik sila, atau tidak cukup juga hanya kita praktik samadhi, Bapak Ibu, tapi ini benar-benar harus dengan praktik panya atau kebijaksanaan. Dan untuk anusaya ini, secara teori itu dikenal 7 jenis anusaya, 7 jenis kekotoran batin atau noda batin yang halus. Ya, bila diurai, ini juga memiliki kesamaan dengan kilesa dan juga niwarana. Yang pertama adalah kama raga, ya ini berupa nafsu. Nafsu keinginan juga, terutama berhubungan dengan kondisi fisik, ya, materi ataupun jasmani. Kemudian yang kedua, patiga. Patiga ini sifatnya lebih dalam. Umumnya karakternya berat dan biasanya diberikan istilah sederhana seperti dendam. Ya, rasa tidak suka yang sudah mengakar kuat seperti dendam, bukan rasa tidak suka biasa, begitu ya. Kemudian diti ini juga kekeliruan pandangan yang sudah mengakar kuat. Wicikica ini juga keraguan, tapi keraguan yang sudah mengakar. Mana di sini diartikan kesombongan. Kemudian bawaraga ini terkait dengan keinginan untuk lahir kembali atau penjelmaan. Ya. Kalau di Samyojana ini berhubungan dengan rupa raga dan arupa raga. Ya. Dalam anusaya diistilahkan bawa raga. Jadi hasrat untuk penjelmaan lahir lagi seperti itu.
Dan yang ketujuh adalah awija. Ya, awija diartikan sebagai kegelapan batin. Nah, Bapak Ibu, perincian dari asawa dibagi di dalam 3 kategori, ya, 3 kategori perumpamaan tanaman atau pohon tadi. Bagian paling kasar itu adalah kilesa, dan kilesa ini harus kita kikis dengan rajin mempraktikkan sila. Pada jalan mulia berunsur 8, kita dapat mempraktikkan ucapan benar sama waca, kemudian perbuatan benar, ini sama kamanta, dan mata pencarian benar atau penghidupan benar bagi seorang biku, ya sama ajiwa. Kemudian pada bagian tengah tadi kita sudah bahas niwarana, ini harus dengan praktik samadhi, ya, tidak bisa hanya dengan sila atau tidak cukup dengan sila, harus ditopang oleh samadhi. Dan untuk 7 anusaya yang tadi kita sebutkan ini harus dengan panya, ya, pengembangan panya. Jadi mengatasi asawa atau ketiga jenis pengelompokan asawa ini tidak lain dengan praktik jalan mulia berunsur 8, yaitu sila, samadhi, dan panya. Kemudian Bapak Ibu, pada pertemuan pertama sempat ada pembahasan 3 jenis asawa, ya. Dalam pertanyaan kita ada penguraian 3 jenis asawa. Nah, 3 jenis asawa ini di luar dari pembahasan di awal kita tadi, ya, terkait dengan kilesa, niwarana, dan juga anusaya. Ini pembahasan secara umum, pembagiannya adalah kamasawa, ini pengotoran dari nafsu, kemudian yang kedua bhawasawa, pengotoran dari penjelmaan, dan yang ketiga adalah golongan dari awija sawa atau pengotoran dari ketidaktahuan. Jadi semua pembahasan terkait kilesa tadi, ya 10 macam kilesa, kemudian 5 macam niwarana, demikian juga dengan 7 anusaya, kalau digolongkan secara umum tidak lain adalah 3 golongan ini, Bapak Ibu. Kamasawa, pengotoran dari nafsu, ya, atau noda-noda dari nafsu. Bhawasawa, ini noda-noda dari penjelmaan. Dan awija sawa, ini adalah pengotoran dari ketidaktahuan. Nah, berbicara karakternya asawa, tidak hanya sekedar pengotoran biasa, Bapak Ibu, tapi pengotoran ini merusak watak dan bisa menjadi kebiasaan buruk sehingga sulit bagi kita untuk mempraktikkan kebajikan. Ya. Kita akan mengaitkan dengan beberapa sutta terkait dengan asawa ini. Ya, Bapak Ibu, pertama ada korelasi dari Kama Sutta, ya. Jadi di dalam pembahasan Kama Sutta atau sutta yang menguraikan tentang pengotoran dari nafsu, Bapak Ibu. Sutta tentang kenikmatan nafsu indera, ya. Mohon izin saya untuk membaca catatan, ya Bapak Ibu, karena kondisi bahan yang sudah disiapkan tidak dapat digunakan. Jadi daripada salah atau nanti kalimat sutanya salah, saya mohon izin untuk membuka catatan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih atas kesabarannya, Bapak Ibu. Pertama, terkait dengan Kama Sutta, di sini Sang Buddha menjelaskan kepada para biku bahwa kenikmatan indrawi, ya, kenikmatan indrawi ini sangat menggoda atau menggiurkan. Dan pada saat kita menyenangi kenikmatan nafsu indrawi ini, ya, kita akan lupa. Bila
apa yang kita inginkan dan tercapai, ya, apabila yang kita senangi tadi atau kita inginkan tadi tercapai, maka kita akan merasa bahagia sehingga seringkali kita lupa diri, ya, terbawa arus kenikmatan tanha dan loba, ya, tanha atau loba. Kemudian bila yang kita sukai atau kita senangi dari kenikmatan nafsu ini tidak berhasil kita dapatkan atau bila gagal, maka kita justru akan menderita dan bisa depresi atau berkembangnya dosa kita. Sehingga di dalam Kama Sutta ini Sang Buddha memberikan pesan harus selalu mawas diri, ya, atau awas, istilah awas mawas diri. Di sini diistilahkan dengan sada sato, ya, benar-benar penuh perhatian itu untuk melihat, mengetahui dan menjauhi kenikmatan indrawi. Nah, kenapa kenikmatan indrawi ini harus dijauhi? Di dalam Kama Sutta dijelaskan bahwa ketika melekati keinginan kenikmatan indrawi ini, justru noda-noda batin akan semakin berkembang, terutama kama sawa. Kemudian kenikmatan indrawi muncul dari objek kenikmatan indrawi, ya Bapak Ibu, atau watu kama, ini berasal dari objek panca indera. Nah, berbicara panca indera kita ini setiap hari, ya Bapak Ibu, setiap detik, setiap menit, indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, dan juga indera jasmani, setiap hari kita menggunakan. Tidak ada kata dalam satu hari kita tidak terkena objek dari panca indera atau kelima indera ini. Ya, setiap hari kita melihat, setiap hari kita mendengar, setiap hari juga kita membawi aroma, setiap hari kita mencicip rasa ketika makan, ya. Kemudian setiap hari juga objek sentuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melekati, menyenangi dan terbawa arus untuk menikmati kenikmatan indrawi ini atau watu kama ini membuat kita hanyut, ya, atau terbawa banjir istilahnya. Jadi banjir kenikmatan indrawi, ya, atau dalam istilah sutta yang berkorelasi adalah kamoga, ya, banjir dari nafsu indrawi. Dan pada saat kita terbawa banjir nafsu indrawi, ini membuat batin kita semakin kotor dan sulit untuk dibersihkan. Sehingga di dalam Kama Sutta, Sang Buddha menganjurkan harus menghindari dan juga melumpuhkan hasrat dari nafsu. Menghindari dan melumpuhkan hasrat dari nafsu di sini dengan cara melihat dengan pandangan benar. Dan di dalam Kama Sutta disarankan melihat dengan 10 perenungan. Ya, 10 perenungan ini bisa dengan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Nusati-Nusati lainnya. Kemudian apabila berhubungan dengan jasmani, ini dapat masuk kepada kaya gata sati, ya, perenungan terhadap jasmani. Kemudian dalam satu perumpamaan juga dapat menggunakan perenungan kenikmatan indrawi itu hanya seperti rangkaian tulang, ya. Jadi memang di luarnya terlihat indah, menyenangkan, tapi sebenarnya hanya tulang, ya, tidak ada apa-apanya. Kemudian di dalam kenikmatan indrawi ini juga ada kaitannya dengan kenikmatan indera yang bermata kail, ya. Jadi kita menikmati pada saat ini, merasakan senang, merasakan bahagia karena menikmati yang kita sukai, tapi sebenarnya
kebahagiaan yang kita rasakan saat ini itu sebenarnya memiliki bibit-bibit penderitaan di belakangnya, ya. Contohnya adalah kita ambil yang paling sederhana, makan, ya. Kita menyukai makanan yang manis-manis misalnya. Tanpa kita sadari, kita memiliki bibit gula. Nah, makanan manis yang kita makan ini memang kenikmatan indera lidah, mengecap rasa, ya. Kenikmatan pada saat mencicipi, memakan itu rasanya senang, ya, rasanya sangat bahagia karena kenikmatan. Namun setelah makan, Bapak Ibu, setelah makan baru ada efeknya, ya. Dan efek ini tertimbun lama. Kemudian kalau sudah menumpuk baru terasa. Nah, berkembang, ya, makanan-makanan manis yang kita makan pada jasmani tadi dapat berkembang menjadi diabetes, ya, atau penyakit gula. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikatakan kebahagiaan, menikmati kesenangan tadi tapi bermata kail, ya, senang tapi beresiko, begitu. Kemudian ada juga kenikmatan atau kebahagiaan yang tidak bermata kail. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah kita menghindari hal-hal yang negatif, ya. Praktik kesenangan atau kebahagiaan di sini adalah dalam praktik dhamma. Jadi berbahagia di dalam meditasi, berbahagia di dalam belajar dhamma, ya, kebahagiaan-kebahagiaan seperti ini yang dikatakan sebagai kebahagiaan yang tak bermata kail, ya. Jadi kebahagiaan yang tidak membawa kepada efek samping atau penderitaan lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sekilas pembahasan dari Kama Sutta, ya. Jadi dari Kama Sutta ini yang terpenting adalah kita menyadari bahwa pengotoran dari nafsu, keinginan, kesenangan menikmati nafsu indrawi ini membuat kita terbawa arus banjir, ya, bila tidak bisa mengendalikan. Dan banjir nafsu ini akan membawa penderitaan panjang bagi kita, karena di dalam sutta ini Sang Buddha menjelaskan tidak mungkin, ya, tidak mungkin, dan aku tak melihat satu rintangan apapun atau lainnya, ya, yang dapat membuat kita itu bebas dari lingkaran samsara, karena rintangan batin ini akan membuat makhluk terus-menerus berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di sini artinya adalah dengan kita terikat oleh atau terbawa arus dari kesenangan, kenikmatan nafsu indrawi ini, kita akan terus berada di dalam roda samsara, sehingga berpindah dari kelahiran yang satu ke kelahiran yang selanjutnya. Bahkan di dalam kelahiran-kelahiran dengan akar dari nafsu di sini membawa pada kelahiran-kelahiran yang rendah seperti alam peta. Jadi dengan penglihatan yang benar, ya, dengan pandangan yang benar, melihat dengan kebijaksanaan, menyadari bahaya dari nafsu atau kenikmatan nafsu indrawi ini, maka kita harus berusaha dan mau berusaha untuk menghindari dan juga melumpuhkannya. Salah satu cara efektifnya adalah dengan praktik meditasi secara langsung. Bapak Ibu, selain Kama Sutta, di sini ada korelasi selanjutnya, yaitu dengan Awija Niwarana Sutta, ya. Awija Niwarana Sutta dari Itiwutaka. Nah, Bapak Ibu, di dalam Awija Niwarana Sutta ini pun Sang Buddha juga menjelaskan langsung kepada para bhikkhu dengan kalimat, aku tak melihat satu rintangan apapun dan lainnya yang dirintangi dengan rintangan yang manapun, bahwa makhluk akan terus-menerus berlarian, berpindah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini
rintangan yang membuat kita terus-menerus berlarian dalam jangka waktu yang panjang, tidak lain yang dimaksud adalah awija, yaitu kegelapan batin. Noda atau kekotoran batin atau rintangan batin awija ini membuat kita tidak dapat melihat kebenaran, kemudian hanya kalau kita praktik dengan baik, ya salah satunya dengan praktik vipassana dengan baik, kita melihat juga dengan kebijaksanaan, maka kita dapat meninggalkan delusi, moha ya atau awija ini dan meninggalkan kegelapan tadi. Bila kita dapat melihat dengan kebijaksanaan, pandangan yang benar, bebas dari moha, ya, disinilah baru kita dapat mencapai pantai seberang. Nah, di sini penekanannya khusus kepada pencapaian tingkat kesucian. Di dalam Awija Niwarana Sutta juga berkorelasi dengan Moha Sutta, terutama pada moha atau kebodohan batin yang laten ini hanya dapat dikikis pada tingkatan kesucian arahat. Sementara sebelum mencapai arahat, noda batin awija ataupun moha ini akan terus ada ya dalam batin individu. Jadi di dalam Awija Niwarana Sutta, di sini pun Sang Buddha menekankan bahwa awija ini menjadi salah satu sebab, ya, menjadi salah satu sebab. Kemudian pada sutta ini Sang Buddha juga menjelaskan korelasinya dengan Tanha Samyojana Sutta, ya, bahwa Tanha Samyojana Sutta ini merupakan belenggu, ya, yang menjadi belenggu nafsu kehausan yang kedua. Jadi Awija Niwarana Sutta dan Tanha Samyojana Sutta ini menjelaskan mengenai kondisi sebab yang pertama juga kondisi sebab yang kedua. Ya, kalau kita melihat ini sebenarnya berkorelasi juga dengan pembahasan Paticca Samuppada, ya. Jadi di dalam Paticca Samuppada ini ada istilah dwi mulani, ya, dua akar, yaitu akar awija juga akar tanha. Nah, Bapak Ibu, kalau kita terbelenggu oleh akar awija dan juga akar tanha ini, seperti dalam pembahasan Awija Niwarana Sutta maupun pembahasan Tanha Samyojana Sutta, ini membuat kita terus terbelenggu di dalam lingkaran samsara, ya. Sulit untuk melepaskan diri, apalagi mencapai tingkat kesucian. Ya, baik Bapak Ibu, di dalam korelasi sutta, jadi tadi kita sudah membahas Kama Sutta, kemudian Awija Niwarana Sutta, juga ada Tanha. Oke, beberapa sutta yang terkait dengan kondisi-kondisi noda. Nah, inilah pembahasan mengenai noda batin atau asawa yang dapat kita alami setiap saat dalam semua kondisi, setiap waktu, dan yang harus kita sadari, kita lihat dengan kebijaksanaan sehingga kita dapat memanfaatkan ketujuh cara yang sudah dibahas pada sesi 1 sebelumnya untuk dapat menghilangkan noda-noda tersebut. Ya, sekali lagi kita mengikis atau menghilangkan noda-noda asawa baik dalam kategori kilesa, kategori niwarana,
juga kategori anusaya dengan cara melihat, mengendalikan diri, menggunakan, menahan, dengan cara menghindari, menghapus, juga dengan cara mengembangkan. Bapak Ibu, demikian terkait dengan teori atau sutta yang berhubungan dengan Sabha Sawa Sutta. Semoga pembahasan ini dapat diterima. Apabila ada diskusi, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Rawani Santi untuk pembabarannya pada malam hari ini. Wah, sangat mudah dimengerti ya. Banyak sekali ternyata detail-detail dari setiap sutta yang pernah dibabarkan oleh sang guru. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pembawaan lagu dari Saudara Beatrice. Dipersilakan Saudara Beatrice untuk membawa Wihara Gita pada malam hari ini. Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun penibana, Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dia Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastikanlah bahagia di bumi. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dia Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada kekal adanya. Indah
Terima kasih Ci Beatrice untuk pelihara gitanya pada malam hari ini. Wah, semakin semangat lagi nih ya setelah mendengarkan Ci Beatrice bernyanyi, membawakan lagu. Nah, sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ramani Santi, Bapak Ibu bisa langsung mengisi kolom komentar atau chat di Zoom dan juga komentar di live streaming YouTube kita. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nih udah masuk. Ada salah satunya, Ramani mohon bertanya apakah ada korelasi antara anatta terhadap noda-noda batin, baik dari yang sangat kasar sampai dengan yang sangat halusnya, atau yang kita bisa bilang anusaya, dan bagaimana cara melenyapkannya nih Ramani? Ini pertanyaan yang cukup luar biasa nih dari Romo Suhendri di Zoom meeting kita. Baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu, Ramani. Baik, apakah suaranya sudah masuk kembali? Sudah, Ramani. Sudah ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih untuk Rama Suhendri ya, untuk diskusi terkait apakah ada korelasi antara anatta terhadap noda batin dari yang kasar sampai yang halus. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau kita berbicara konsep anatta, ya, kita berbicara konsep terlebih dahulu. Konsep anatta di sini salah satunya adalah anatta lakhana sutta, ya. Karena memang topik Senin dari EDSO adalah analisis sutta, ya, penggalian sutta. Jadi kita coba bawa dari sisi sutta terlebih dahulu. Anatta dari anatta lakhana sutta, ya. Poin anatta adalah 3, secara singkat kita bisa katakan ada 3. Yang pertama adalah netang mama, ya. Netang mama itu bukan milikku. Jadi tubuh atau jasmani kita ini, perasaan, ya, bahkan istilahnya pancakanda kita ini ya tidak bisa kita miliki atau kita kuasai, ya. Jadi bukan milikku. Yang kedua adalah neso hamasmi. Neso hamasmi di sini adalah bukan aku, ya. Jadi istilah aku itu adalah sebutan untuk perpaduan dari pancakanda. Jadi tidak ada unsur aku yang kekal di situ, karena yang ada adalah proses keberlangsungan dari pancakanda itu sendiri, ya. Timbul berlangsung padamnya si pancakanda. Selanjutnya adalah nameso attati. Ya, nameso attati. Ini adalah bukan diriku. Jadi tidak ada istilahnya jiwa atau roh yang kekal di dalam diri kita. Yang ada hanyalah batin yang berproses. Jadi secara konsepnya anatta, sederhananya bukan milikku, bukan aku, dan bukan diriku. Apabila kita mempelajari konsep ini dengan baik, melihat pada saat berlatih, ya, berlatih, kemudian menyadari bahwa tidak ada inti yang kekal, melihat dengan pandangan yang benar, maka yang dinamakan ditthi, kekeliruan pandangan ini, tidak akan muncul. Tapi apabila kita melihat dengan salah atau dengan pandangan yang keliru, tidak memahami atau menganggap bahwa diri ini adalah kekal, maka ditthi ini akan berkembang dan menjadi lebih tebal. Ya, tadi secara kekotoran batin atau noda asawa yang paling kasar atau kilesa, di situ juga ada pembahasan ditthi kilesa. Jadi kekotoran atau noda dari pandangan.
Kemudian bila kita benar-benar memahami konsep anatta dengan baik, timbul kebijaksanaan untuk tidak melekati jasmani, menyadari bahwa jasmani maupun pancakanda kita ini sebatas proses saja, ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang dilekati, maka akan muncul urgensi, ya, untuk tidak melekati kesenangan-kesenangan indrawi tadi. Ya, korelasinya dengan kilesa tadi, kenikmatan noda seperti loba, dosa, moha, ya, pada saat kita menikmati kesenangan indera kita dapatkan, itu loba kita semakin bertambah. Tapi ketika yang kita inginkan tadi tidak kita dapatkan, ya justru rasa tidak puas, ya, ketidaksenangan, itu dosa yang bertambah. Jadi korelasi pemahaman anatta terhadap kilesa, ya, pembahasan secara asawa yang kasar, sudah terlihat, ya, bahwa ada korelasi dan sangat berkaitan, yaitu noda batin yang sedang, ya, kita sebut sedang, ini juga ada, misalnya dengan tidak menyadari atau melihat atau memahami anatta ini dengan baik, kita akan menyenangi kesenangan-kesenangan nafsu indrawi seperti kamacanda, kemudian rasa tidak suka, niat buruk ini biapada, ya, kita menjadi ragu-ragu wicikica, juga kemalasan dinamida, ya, atau korelasi antara anatta terhadap noda batin yang sangat halus atau anusaya, ya, kamaraga tadi, kenikmatan, kesenangan, kenikmatan terhadap indrawi, nafsu indrawi, ya. Jadi misalnya kemelekatan terhadap kecantikan seperti itu, ya, menganggap diri ini kekal sehingga muncul noda-noda untuk begitu senang terhadap kesenangan jasmani. Persepsi yang salah diti juga ada, ya, kesombongan juga ada ketika menganggap wah dirinya yang paling hebat, menganggap bahwa diri kita yang selalu menjadi lebih luar biasa. Ini secara kehidupan umat awam, ya, Rama, ya. Nah, ini tentunya sangat berkaitan. Jadi intinya apabila kita tidak memahami anatta, kemudian memiliki persepsi atau melihat dengan pandangan yang salah bahwa ini milikku, ini aku, atau ini diriku, maka kita memiliki kemelekatan yang luar biasa dan noda-noda, baik noda yang kasar, noda yang sedang, ataupun noda yang halus ini pasti muncul, berkembang, dan juga menjadi semakin tebal. Tapi dengan melihat dengan kebijaksanaan, melihat dengan pengertian yang benar, pandangan yang benar, bahwa ini bukan milikku, ini bukan aku, ya, ini bukan diriku, sehingga kita menyadari bahwa pancakanda hanya sebagai proses saja, tidak ada yang perlu dilekati, dan menyadari bahaya dari melekati pancakanda tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengatasi noda dari kilesa, noda dari niwarana, maupun noda dari anusaya, ya. Jadi kotoran atau noda batin yang kasar, sedang, maupun halus. Untuk cara melenyapkan, nah tentu tidak gampang, ya, Rama, apalagi sebagai umat awam nih, ya. Kalau berbicara di tataran umat awam, salah satu yang harus dilakukan adalah praktik sadar setiap saat, itu sangat diperlukan. Karena kalau noda ini muncul kita tidak sadar, ya bagaimana mau mengatasi atau melenyapkan. Jadi paling pertama kita harus sadar terlebih dahulu, oh iya nodanya muncul, begitu. Terutama sadar dari noda yang kasar, karena terlihat secara langsung, ya. Untuk mengatasinya, tadi di awal kita sudah sempat bahas, yaitu dengan praktik sila. Ya, praktik sila terlebih dahulu,
misalnya dengan berucap yang benar, dengan berbuat yang benar, ya. Juga dalam kehidupan kita tidak lepas dari penghidupan ya dengan mata pencarian karena kita masih umat awam. Jadi bermata pencarian yang benar. Nah, jadi semua praktik sila diterapkan dengan baik. Dengan demikian dapat mengondisikan berkurangnya atau mencegah munculnya kilesa-kilesa yang kasar tadi, ya. Kemudian untuk noda batin yang sedang atau niwarana, pemahaman terhadap konsep anatta ini ya sangat bagus sekali, kemudian diterapkan di dalam meditasi. Nah, di dalam meditasi, dalam praktik meditasi, misalnya mengambil pengamatan terhadap kaya nupassana satipatthana. Nah, pengamatan terhadap jasmani, ya, menyadari setiap gejolak proses jasmani, pergerakan jasmani misalnya. Atau misalnya dengan wedana nupassana satipatthana, perasaan, menyadari gejolak perasaan yang timbul, berlangsung, dan padam. Demikian juga misalnya dengan citta nupassana satipatthana, kita mengamati terhadap kesadaran yang timbul, berlangsung, dan padam. Di situ maka dapat melihat karakteristik dari anatta, ya, sebenarnya anicca, dukkha, dan anatta. Jadi memahami kondisi dari tilaksana itu secara langsung. Jadi cara melenyapkannya kalau dari yang halus adalah dengan praktik samadhi, dan untuk yang sangat halus sekali atau anusaya ini adalah dengan pengembangan panya. Nah, terutama pada proses latihan untuk pencapaian tingkat kesucian mulai dari tingkat sotapanna, kemudian berkembang ke sakadagami, anagami, dan arahata. Ya, ini melalui latihan vipassana sehingga melalui tahapan ke-16 nyana sebenarnya atau solasa nyana. Di sini dalam setiap tingkatan ke-16 solasa nyana itu seorang yang mempraktikkan meditasi sehingga dapat mencapai tingkat sotapanna, sakadagami, anagami maupun arahata, itu harus melihat karakteristik dari anatta, ya, tepatnya karakteristik dari tilaksana anicca, dukkha, dan anatta. Baru bisa menembus sampai pada tingkat kesucian tersebut, dan noda-noda batin ini dapat dipadamkan satu persatu. Demikian Rama untuk sharing terkait pertanyaan ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Apabila dirasa belum, boleh sharing kembali. Terima kasih banyak. Sangat lengkap sekali penjelasannya Ramani. Jadi konsep dari anatta ini bisa masuk ke dalam kilesa, bisa masuk dalam niwarana, dan juga anusaya ya ternyata ya. Dan cara melenyapkannya itu sebenarnya cuma tiga langkah tadi aja ya, sila, samadhi, sama panya aja ya. Oke, ada pertanyaan lainnya Ramani. Selamat malam Ramani Santi, mohon bertanya, apakah dengan menebus 4 kebenaran mulia berarti noda-noda batin terhapuskan? Dan mengapa sebab dari duka adalah tanha atau nafsu keinginan, bukan awija maupun moha? Romo Suhendri kembali menanyakan pertanyaan yang luar biasa ini Ramani. Dipersilakan Ramani untuk jawabannya. Iya, baik, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Rama atas lanjutan diskusinya. Oke, kita lanjut ya. Semoga tidak ada kendala suara. Tadi apakah dengan menembus 4 kebenaran mulia ya, berarti mengikis noda-noda? Ya, kalau
kalau kita melacak kembali terkait 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani ini, terkait dengan analisa sutta itu jelas di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Ya, dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta ini Sang Buddha membabarkan terkait 2 ekstrim, ya, ekstrim kanan dan kiri, bahwa kedua ekstrim ini adalah jalan yang tidak bermanfaat, yaitu terlalu menikmati kesenangan nafsu indera maupun terlalu menyiksa diri. Ini 2 ekstrem yang tidak bermanfaat. Kemudian Sang Buddha menjelaskan jalan tengah, ya, Arya Atangika Magga. Nah, di dalam jalan mulia ini adalah jalan mulia berunsur 8. Kemudian di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta ini pun Sang Buddha kemudian menguraikan tentang Cattari Arya Sacani, ya, 4 kebenaran mulia tentang dukkha, kemudian kebenaran mulia tentang sebab dukkha, yang tadi oleh Rama sudah disebutkan, kenapa tanha, begitu ya, kenapa tanha dan bukannya avijja maupun moha. Nah, di sini kalau kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu, kebenaran mulia tentang dukkha, terutama yang dibahas di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya, di sini disebutkan kelahiran adalah dukkha, kematian adalah dukkha, ya, ratap tangis adalah dukkha, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, ya, semua itu adalah dukkha. Jadi ini adalah kondisi dukkha atau penderitaan yang kita alami saat sekarang ini, ya, momen kehidupan saat ini. Jadi kondisinya adalah kondisi saat ini, ya. Kalau kita berbicara 3 masa, itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kondisi yang sulit kita pikul, realita yang menjadi dukkha, itu adalah kondisi yang ada di saat ini. Ya, jadi pembahasan Cattari Arya Sacani ini berawal dari kondisi saat ini, bahwa kita penderitaan kita atau kita sulit menerima realita perubahan dan lain-lainnya, sehingga menjadi atau merasakan penderitaan itu, sulit memikul penderitaan ini karena kemelekatan kita atau tanha kita, ya, karena nafsu indera kita, kesenangan terhadap nafsu indera kita, baik itu kama tanha, bawa tanha maupun wibawa tanha, ya. Jadi kondisi yang ada di masa saat ini. Nah, kenapa bukan avijja dan moha? Sebenarnya salah satu yang mengondisikan dukkha juga avijja atau moha, ya, avijja yang berakar moha, ya, sama saja. Di sini karena si avijja atau moha cetasika ini merupakan akar atau sebab yang lampau. Ya, tadi kalau kita berbicara 3 masa, ada yang masa lampau, ada yang masa sekarang, dan ada yang masa akan datang. Pembahasan pada 4 kebenaran mulia ini, akarnya atau penyebabnya dilihat dari yang masa sekarang, sehingga disebutkan penyebab dari dukkha adalah tanha, ya, karena korelasinya adalah masa sekarang. Tapi kalau kita melihat dari sudut Paticcasamuppada, kita akan melihat ketiga masa tersebut, dan kita akan menemukan bahwa di masa lampau itu sudah ada peran si avijja, juga ada peran si moha, ya, avijja atau moha tersebut. Nah, lalu itu dari yang kedua, ya, kebenaran mulia tentang sebab dukkha. Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang padamnya dukkha, yaitu tercapainya nibbana, ya. Atau, ya, yang ketiga adalah nibbana, dan yang keempat adalah jalan untuk pemadaman atau pemusnahan dari dukkha. Nah, jalan ini yang keempat yang dibahas sebenarnya adalah jalan mulia berunsur 8. Di dalam jalan mulia berunsur 8 tadi, 8 ini kalau dirangkumkan singkatnya adalah tisikha. Ya, tisikha itu adalah 3 latihan, yaitu sila sikha, latihan dari sila, moralitas,
Kemudian samadhi sikha, ini adalah latihan dari samadhi, konsentrasi. Dan yang ketiga adalah panya sikha, yaitu latihan dari kebijaksanaan. Nah, melatih sila, samadhi, panya tadi sangat bermanfaat untuk mengatasi, mengurangi, dan menekan sampai pada menghilangkan atau mengikis noda-noda asawa. Ya, korelasinya tadi untuk 10 kilesa atau asawa yang kasar ini dapat diatasi dengan praktik sila, ya, praktik sila. Kemudian untuk niwarana, noda yang sedang ini dapat diatasi dengan praktik samadhi. Dan untuk anusaya, noda yang sangat halus ini diatasi dengan panya. Ya, jadi apakah dengan menembus 4 kebenaran mulia, ya, menembus dalam arti kebijaksanaan yang benar-benar menembus, ya Rama, ya, bukan sekedar kita tahu saja, ya, tapi benar-benar sudah mengalami penembusan terhadap 4 kebenaran mulia ini. Apakah berarti penghapusan atau pengikisan dari noda-noda? Jawabannya iya, ya, yaitu dengan praktik Ekayana Mago atau jalan mulia berunsur 8, sila, samadhi, dan panya tadi. Rama, demikian untuk sharing pertanyaan ini. Sepertinya ada 2 tadi fokusnya sudah terjawab semua atau ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, mohon diingatkan kembali. Dan apabila diskusinya ada yang belum pas, boleh sharing kembali. Terima kasih. Terima kasih Ramani. Jadi dari 4 kebenaran mulia yang bisa kita jalani, yang kita ketahui, pastinya kan otomatis duka bisa terbebaskan. Dan ternyata tanha juga bukan cuman jadi satu akar, bukan cuman satu akar terciptanya duka, ya. Ternyata moha pun yaitu cabang utamanya gitu bisa dikatakan, ya. Sedangkan tanha itu adalah cabang lanjutannya dari moha, seharusnya sih gitu. Yang saya dapat seharusnya dari 4 kebenaran mulia yang kita ketahui dan akhirnya terrealisasikan nibbana, otomatis duka bakalan terhindar, bakalan terlenyapkan, dan tanha maupun moha juga bakalan terhindarkan. Nah, pertanyaannya luar biasa sekali, Romo Suhendri. Terima kasih loh. Ada lagi pertanyaan lainnya, Ramani, dari Ciling Candasiri dari YouTube. Namo Buddhaya. Malam Ramani, bagaimana ciri-ciri dan wujud kondisi noda batin hasil manifestasi loba, dosa, dan moha? Mohon penjelasannya, Ramani. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa, namun mohon izinkan sebelum masuk pada pembahasan noda batin dan manifestasinya dari loba, dosa, moha, ya, kalau tidak salah tadi, ya. Ini terkait dengan 4 kebenaran mulia tadi. Secara singkatnya adalah padamnya duka, berarti juga padamnya loba, dosa, dan moha. Ya, padamnya loba juga berarti padamnya tanha. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan manifestasi dari noda batin, loba, dosa, dan moha. Ini pertanyaan yang luar biasa di level umat awam seperti kita, ya. Berbicara loba atau keserakahan itu, wujud sederhananya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, menggenggam, menikmati. Nah, ini karakteristiknya, ya. Jadi misalnya kita melihat suatu warna, contoh ya, kita melihat suatu warna, ada warna yang sangat kita sukai, kemudian kita terpesona, kemudian kita terlena, ya, kita begitu menyenangi. Nah, ini berarti sudah masuk pada loba.
ya. Menyukai makanan yang enak, kemudian ingin tambah dan tambah lagi, ya. Biasanya nih kalau kita lagi makan, menikmati satu makanan yang enak, kita maunya nambah lagi. Nah, itu sebenarnya karakteristik dari loba, ya, manifestasi dari loba yang terlihat langsung dari perilaku kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian misalnya sudah jamnya bangun pagi, ya, kemudian kita bangun pagi sudah pakai alarm, sebenarnya alarmnya sudah berbunyi, tapi kita masih merasa ingin tidur lagi, ingin menikmati empuknya kasur, ya, ingin tidur lagi. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada loba di dalamnya. Jadi perilaku sehari-hari kita yang memiliki karakter menginginkan, ya, ingin lagi dan lagi. Kemudian sesuatu yang kita punya kita tidak mau lepaskan, maunya kita genggam terus, ya. Selalu ingin berkumpul dengan yang kita cintai, ya, itu juga karakter dari loba, seperti itu. Kemudian untuk karakter dari dosa, contoh dalam keseharian, ya, sedih. Setiap dari kita pasti punya perasaan sedih, yang kadang bisa merasa sedih. Bahkan sederhana lagi, mungkin sebagian dari kita ada yang hobi menonton. Nah, mungkin pada saat menonton terenyuh, terbawa situasi tontonan, sedih. Nah, itu juga karakter dari dosa. Kemudian kecewa. Kita ingin sesuatu kita tidak dapatkan, ya. Kita berharap tapi gagal, seperti itu. Ini juga rasa kecewa, ini juga manifestasi atau contoh dari karakteristik dosa. Marah, kita tidak suka. Kondisi kita tidak suka, kita tidak nyaman, timbul emosi, timbul penolakan, kemarahan, jengkel, depresi, bahkan mungkin sampai yang lebih kasar, murka misalnya, ya, sampai yang lebih kuat lagi, dendam. Nah, itu semua karakteristik dari dosa. Ya, merasa jenuh, kemudian tidak mau menerima realita, itu juga dosa. Menangis, meratap, ya, itu juga dosa, begitu. Kemudian satu lagi tadi moha. Nah, kalau yang moha ini bisa seperti ini, kita galau, ya, galau itu juga berarti kondisi batin yang gelisah, tidak bisa tenang. Pada saat kita terlalu banyak pikiran, kita bahkan tidak bisa menentukan maunya apa, kita galau sendiri, kacau, begitu, ya. Nah, itu contoh dari moha. Begitupun misalnya dengan ragu-ragu, ya. Jadi ada beberapa pilihan, kita ragu nih, mau pilih A, pilih B, atau pilih C nih. Pikirannya ragu-ragu terus, tidak ada satu keputusan yang pasti. Kemudian ketika kita sudah memutuskan dan ternyata terlewat, ini dapat menimbulkan penyesalan biasanya. Nah, ini semua kondisi atau contoh dari perilaku sehari-hari. Ya, moha di sini juga seperti kondisi bahwa kita tidak bisa membedakan benar dan salah, sehingga kita lebih sering merasa galau atau ragu-ragu tadi. Ya, demikian untuk sharing pertanyaan terkait dengan noda batin, manifestasi dalam wujud loba dosa moha, ya, dalam pembahasan keseharian. Semoga sesuai dengan maksud pertanyaannya. Apabila belum, boleh di-sharingkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani atas jawabannya. Kembali aku mengingatkan karena waktu kita sudah terbatas, sudah menunjukkan 8:54, saya akan menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk para Rama
maupun Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom komentar dari Zoom maupun YouTube. Selanjutnya mungkin bisa diberikan sebuah closing statement Ramani Santi atas pembabaran suta yang dibabarkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Saudari Fitri Meliana ya atas kesempatan yang diberikan. Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dalam Dhamma, pada pembahasan analisis suta terkait dengan Sabba Sawa Sutta baik pada sesi 1 maupun pada sesi 2 hari ini. Pembahasan full adalah mengenai noda-noda batin dan cara untuk mengatasi ya atau mengikisnya. Nah, Bapak Ibu, sangat kita sadari bahwa dalam kehidupan kita, terutama kondisi kita sebagai umat awam seperti ini, kita masih memiliki banyak sekali noda batin, baik yang secara kasar, secara noda yang sedang maupun noda yang halus ya. Dan sebagai umat Buddha, salah satu yang dapat kita lakukan adalah mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Analisis sutta yang kita pelajari ini memang merupakan konsep ya, konsep dan konsep. Kita belajar teori, konsep dan tumpukan konsep ya. Tapi konsep-konsep yang dipelajari ini semoga dapat membuka wawasan, menambah pengetahuan bagi kita. Tapi yang paling penting adalah setiap yang telah dipelajari, usahakan jangan sebatas belajar atau membaca atau mendengar saja. Tapi yang paling urgent adalah apa yang sudah kita mengerti, walaupun itu sedikit, harus berupaya kita praktikkan. Ya, jadi semua yang sudah kita pelajari ini paling baik tidak hanya sebatas teori saja, tapi mulai kita praktikkan ya. Mulai dengan cara teknik yang pertama tadi yaitu melihat. Mulai belajar melihat dengan kewaspadaan, mulai dengan mengembangkan sati ya perhatian untuk memperhatikan momen setiap kondisi yang terjadi pada kehidupan kita saat ini ya. Penuh perhatian pada kondisi kita saat ini sehingga kita dapat berlatih dengan lebih bijaksana, kita dapat menyadari setiap noda yang muncul dan dengan menyadari kita baru bisa berlatih untuk mengurangi dan sampai pada tahap untuk mengikis. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Dhamma dan jangan pernah patah semangat ya. Sebanyak apapun noda yang muncul dalam diri kita, harus berani dan mau berjuang untuk mengurangi dan mengikis ya. Agar tidak selalu berada dalam lingkaran samsara ini ya, harus ada niat, harus ada tekad untuk mau berlatih mengikis. Walaupun sedikit itu sudah lebih bermanfaat daripada tidak sama sekali. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan dalam sharing Dhamma dalam 2 sesi ini, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ramani Santi atas pemaparannya, jawaban dan juga closing statement-nya untuk Dhamma Kaca Online pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya hadir dalam acara Dhamma Kaca Online pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melimpahkan jasa-jasa kebaikan yang telah kita lakukan kepada para sanak keluarga maupun para leluhur, dan patidana atau pelimpahan jasa akan dipimpin langsung oleh Ramani Santi. Ramani Santi, saya persilahkan untuk memimpin patidana. Mari kita berusaha berkonsentrasi, merenungkan semua kebajikan yang telah kita lakukan, kita sadari dan kita limpahkan kepada para leluhur. Semoga para leluhur
dapat mengetahui dan turut berbahagia atas kebajikan ini. Semoga semua jasa-jasa baik yang kita lakukan melimpah kepada mereka. Apabila mereka belum mengetahui, semoga para dewa dapat memberitahukannya. Dan bagi yang setelah menerima jasa ini, namun belum dapat terbebas dari penderitaan, semoga dapat terkondisi untuk cepat terbebas dari penderitaannya. Punya siddha nikatassa yananya nikata nikme te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maca tawerino sattati tanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang miwedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabhe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padan capapontu te sasasit jatang subha sadu sadu sadu. Terima kasih Ramani Santi untuk pembacaan patidananya. Selanjutnya sebagai penutup, kita akan membacakan Namakkara Patha secara bersama-sama kembali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Selanjutnya akan ada pengumuman untuk kesempatan-kesempatan kita dalam berdana, baik dari acara-acara Dhammasakaca online selanjutnya.
kasih Bapak Ibu Romo Ramani, terutama Ramani Santi, yang telah berkesempatan meluangkan waktunya pada malam hari ini membabarkan kembali Sabah Sawasuta yang dibagi menjadi 2 bagian pada malam hari ini. Semoga pembabaran hari ini bisa memberikan pengarahan akan pandangan yang lebih baik lagi kepada kita, dan kita semakin bersemangat lagi dalam mempraktikkan ajaran Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Romo Ramani yang telah hadir pada malam hari ini, baik mengikuti Zoom meeting maupun live streaming YouTube di Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi. Akhir kata dari saya, sekian untuk Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu mendapatkan kedamaian di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhir kata dari saya, selamat malam, Sotiwantu, Namo Buddhaya.